Bab 1475. Emi cilik, apa kabar? Kota Siong. Tengah hari, seorang pria paruh baya berjubah mewah dan seorang pria paruh baya berjubah mahal muncul dari udara di gerbang kota Siong. Juliandi, sudah berapa lama kamu tidak turun? Pria paruh baya berjubah mewah itu tertawa. Pria berjubah mewah melihat sekeliling. Aku tidak ingat. Bagaimana kesanmu? Tanya pria paruh baya berjubah mewah sambil tersenyum. Setelah wanita itu dibereskan, baru bicarakan kesan. Kata pria paruh baya bernama Juliandi dengan suara rendah. Seberapa yakin? Tanya pria paruh baya berjubah mewah. Diam sekejap, Juliandi berkata dengan suara rendah, 90%. 90%. Senyum di wajah pria paruh baya berjubah mewah menyempit, dan beberapa detik terdiam sekejap, dia berkata, wanita ini bukan wanita biasa. Bagaimana mungkin ketua aula Istana Alam Baka adalah wanita biasa? Juliandi berkata dengan suara rendah, jika itu adalah masa puncaknya, jangankan kamu dan aku, bahkan jika tambah lagi 2 orang, juga tidak berdaya dengan dia. Namun, kali ini berbeda. Saat ini, dia sudah terluka parah. Alam jatuh juga, dan sekarang adalah masa kritis baginya. Dan kekuatan kita tidak hanya tidak jatuh, tetapi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan perbedaan besar ini, bagaimana dia bisa menjadi lawan kita? Pria paruh baya berjubah mewah berkata, Dewi itulah yang aku khawatirkan. Orang ini, bahkan Dewi Peramal juga tidak dapat mengetahui jejaknya, seolah-olah dia telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Jika dia muncul. Mendengar itu, Juliandi ekspresinya juga serius. Dewi. Di dunia besar, dulunya adalah keberadaan yang membuat banyak orang berubah ekspresinya. Di dunia besar yang asli, tidak lebih dari 5 orang yang bisa bersaing dengannya. Diam sekejap, Juliandi menggelengkan kepalanya, karena Dewi Peramal bilang dia tidak akan muncul di sini, maka dia seharusnya tidak ada di sini. Bagaimana jika itu muncul? Kata pria paruh baya berjubah mewah. Juliandi memandang pria paruh baya berjubah mewah. Zono, kapan kamu menjadi begitu ketakutan? Kalau muncul ya sudah muncul saja, apakah kamu dan aku masih takut pada mereka? Apakah mereka masih memiliki kekuatan asli? Pria paruh baya bernama Zono menggelengkan kepalanya. Kamu adalah bintang yang naik daun belakangan. Kamu tidak pernah bertarung melawan mereka saat itu, dan kamu tidak tahu betapa menakutkannya mereka. Wanita-wanita ini lebih dari jenius super. Lupakan saja, sekarang setelah turun, maka kita hanya bisa melangkah maju dengan berani. Jika 2 ketua aula ini dibiarkan menerobos alam reinkarnasi, itu pasti akan menjadi bencana bagi kita semua. Juliandi mengangguk, wanita ini harus mati hari ini. Setelah dia selesai berbicara, dia maju selangkah, 1 langkah, dan seluruh tubuhnya menghilang tanpa jejak, dan bersamanya ada Zono itu. Wilayah ganas. Saat Juliandi menghilang, gadis darah yang sedang duduk bersila di atas tanah di wilayah ganas tiba-tiba membuka matanya, lalu menatap ujung langit. Sudah tiba. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Warrior Yang dan Belinda Lian, yang berada di sampingnya, langsung diusir olehnya. Saat Warrior Yang dan Belinda Lian menghilang, Juliandi dan Zono itu muncul di atas kepala gadis darah. Saat keduanya muncul, banyak sekali indera spiritual yang tersapu ke arah mereka. Tidak perlu dikatakan lagi-lagi, itu adalah monster siluman dan master lain di wilayah ganas. Juliandi melihat sekeliling,
kami berdua datang ke sini hanya untuk wanita ini. Setelah membunuh wanita ini, kita berdua akan pergi." Mendengar kata-kata Juliandi, kesadaran di sekitarnya surut seperti air pasang. Melihat Juliandi dari kejauhan, warrior yang ekspresinya sangat serius. Master reinkarnasi. Meskipun keduanya ditekan ke alam yin yang saat ini, pihak lain memang alam reinkarnasi. Perlu disebutkan bahwa tempat ini tidak akan menekan kultivasi. Namun, keduanya tidak ada di sini sejak awal. Mereka turun dari dunia besar. Ketika mereka turun, kultivasi mereka langsung ditekan. Di sini, meskipun termasuk dalam ruang independen, ini tetap milik dunia bawah. Apa alam kamu di luar, itulah alam kamu ketika kamu masuk. Demikian pula, jika orang-orang di sini keluar, mereka juga akan ditekan. Menurut gadis darah, ini adalah perintah dari jalan surga yang agung, dan tidak ada yang berani melanggarnya. Siapapun yang berani menghancurkannya, itu berarti melawan jalan surga yang tertinggi. Meskipun master reinkarnasi sangat kuat, mereka tidak ingin dikejar oleh mata jalan surga sepanjang hari. Di kejauhan, mata Juliandi tertuju pada gadis darah, ketua aula kedua istana alam baka. Aku sudah lama mengagumi nama itu. Gadis darah bergerak dan berubah menjadi tirai berdarah dan muncul di hadapan Juliandi. Dia melirik Juliandi dan Zono, sekte kaisar dan paviliun perang hanya mengirim kalian. Apakah itu tidak cukup? Juliandi berkata dengan suara rendah, "Gadis darah, jika kamu berada di masa jaya kamu, kami berdua akan sedikit takut kepada kamu, tetapi sekarang kamu tidak hanya kehilangan kekuatan, kamu juga telah terluka, dan kamu harus menekan kekuatan alammu sendiri. Maafkan keterus-teranganku, sebenarnya cukup bagiku untuk datang sendiri." Satu orang. Gadis darah menatap Juliandi dengan senyum jahat di sudut mulutnya. "Tipe seperti kamu, dulu aku bisa memukul 10 tanpa terengah-engah." Konyol. Juliandi mencibir, "Gadis darah, kalian istana alam baka semuanya sombong, tidak heran istana kalian dihancurkan dan orangnya meninggal pada saat itu." Istana dihancurkan dan orangnya meninggal. Senyum jahat di sudut mulut gadis darah berubah menjadi mengerikan. "Jangan khawatir, ketika kembali ke dunia besar, kami akan membalas apa yang kalian lakukan pada semua saudara perempuan kami saat itu. Jangan khawatir, kamu tidak memiliki nasib untuk kembali ke dunia besar," kata Juliandi dengan suara rendah. Gadis darah terkekeh, "Ngomong-ngomong, Dewi Peramal Jalang itu belum mati, kan? Dia bilang dia akan mati jika dia melihat kalian bersaudara mati," kata Juliandi. "Seperti yang diharapkan." Gadis darah mengangguk, "Kalau bukan karena dia, kalian tidak akan bisa datang kepadaku saat ini." "Tidak masalah, aku akan naik dan mengantar dia sendiri." Suaranya terdengar, gadis darah langsung menghilang di tempatnya. Detik berikutnya seluruh ujung langit langsung berubah menjadi lautan darah. Lautan darah tak berbatas, seolah menutupi seluruh langit. Segera, di lautan darah, ada raungan. Pada saat ini, seluruh tempat terlarang di wilayah ganas bergetar. Pada saat yang sama, di area terlarang wilayah ganas, monster dan master siluman yang tak terhitung jumlahnya melihat ke sisi ini. Di bawah ini, warrior Yang dan Belinda Lian ekspresinya sangat khusyuk. Tekanan yang terpancar dari lautan darah itu sangat menakutkan, dan bahkan tekanan ini membuat warrior Yang merasa sangat berbahaya. Belinda Lian juga ekspresinya sangat bermartabat, meski ketiganya di atas alam yin yang saat ini, namun kekuatan yang sesungguhnya adalah alam reinkarnasi. Jadi,
bukan hanya warrior yang merasakan bahaya, dia juga warrior yang tentu saja tidak mengambil tindakan. Dalam pertempuran tingkat itu, dia tidak bisa mengambil bagian sama sekali. Jika dia memaksanya, itu hanya akan menyebabkan masalah bagi gadis darah. Jadi, dia hanya bisa menonton. Di udara, pertempuran menjadi semakin intens, dan seluruh dunia mulai bergetar hebat. Alasan dari perasaan ini adalah bahwa bumi dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Momentum ini benar-benar menakutkan. Di bawah, mata warrior yang menunjukkan kekhawatiran. Dia tentu saja mengkhawatirkan gadis darah. Dia memiliki hubungan yang mendalam dengan para gadis istana alam baka, dan gadis darah tidak buruk padanya. Jika gadis darah kalah, siapa yang akan mengantarnya keluar? Dua orang dari dunia besar ini. Lupakan. Jika gadis darah kalah, lawannya bahkan bisa membunuhnya dan Belinda Lian. Jadi, gadis darah ini benar-benar tidak boleh kalah. Sayang sekali dia tidak bisa melakukan apa-apa. Di level pertempuran ini, dia tidak bisa terlibat sama sekali. Siapa di antara mereka yang akan menang? Belinda Lian bertanya dengan suara berat di samping warrior yang. Warrior yang terdiam sekejap. Jika dia bertarung sendirian, tidak diragukan lagi bahwa gadis darah adalah yang terkuat, tetapi saat ini lawannya adalah 2 lawan 1. Apalagi masalah terbesar gadis darah sekarang adalah menekan alamnya. Dia sekarang mencoba mencurahkan sebagian energinya untuk menekan alamnya, dan kemudian dia harus bertarung melawan 2 master reinkarnasi. Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi gadis darah. Di arena, pertempuran semakin intens. Warrior yang menemukan bahwa ada beberapa celah di ruang sekitarnya, meskipun sangat tipis seperti rambut sutra, tetapi itu muncul. Apakah akan menghancurkan tempat ini? Tidak hanya warrior yang, Belinda Lian juga memperhatikan adegan ini, dan matanya penuh dengan ketakutan. Ruang di sini sangat kuat, dan ketiga orang ini bahkan dapat memecahkan ruang di sini, meskipun tidak serius, tetapi jika diserang, ruang di sini kemungkinan besar akan rusak. Sekitar setengah jam kemudian, klik. Suara nyaring tiba-tiba terdengar di seluruh wilayah terlarang wilayah ganas, dan kemudian, di bawah mata ngeri warrior yang dan Belinda Lian, seluruh ruang ujung langit tiba-tiba retak terbuka, dan retakan menyebar dengan cepat ke sekitarnya seperti jaring laba-laba. Ini menakutkan. Sesuatu akan terjadi. Belinda Lian berkata dengan sungguh-sungguh di sebelah warrior yang. Benar saja, pada saat Belinda Lian suaranya terdengar, tekanan yang menakutkan tiba-tiba muncul dari udara. Ketika tekanan ini muncul, tubuh warrior yang tiba-tiba membungkuk dan hampir terjepit ke tanah. Apa ini? Warrior yang kaget, dan dengan cepat mengeluarkan jiwa pedang dan niat membunuhnya untuk melawan. Ketika dua konsepsi niat itu muncul, tubuhnya perlahan-lahan kembali normal, tetapi tekanannya masih sedikit menekannya hingga kehabisan napas. Lihat. Pada saat ini, Belinda Lian tiba-tiba menunjuk ke ujung langit. Warrior yang mengikuti jari Belinda Lian untuk melihat ujung langit, pada saat ini, di ujung langit itu, sebuah mata besar muncul entah kapan. Mata jalan surga. Mata jalan surga ini mirip dengan apa yang pernah dilihat warrior yang sebelumnya, tetapi matanya jauh lebih besar dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Pada saat ini, pertempuran ujung langit juga berhenti. Apakah itu Juliandi atau Zono? Ada sentuhan kehikmatan dan ketakutan di mata mereka. Mata jalan surga ini, jangankan kekuatan mereka saat ini, bahkan di masa puncaknya, mereka tidak akan berani bertarung dengan keras.
Wajah gadis darah tidak seserius mereka berdua, di matanya hanya ada sedikit kehati-hatian. Tak satu pun dari ketiganya yang menembak, dan alasannya tidak menembak tentu saja adalah karena takut menarik perhatian mata jalan surga dan kemudian menjadi sasaran. Entah itu Juliandi atau gadis darah, jika mata jalan surga menargetkan mereka saat ini, itu akan menjadi bencana. Pada saat ini, mata jalan surga tiba-tiba meledak dengan 5 pilar guntur berwarna, dan 5 pilar guntur berwarna ini jatuh ke arah 5 orang di bawah. Kelimanya tentu saja adalah gadis darah, Zono, Juliandi, Warrior Yang dan Belinda Lian. Melihat adegan ini, kelopak mata Warrior Yang melompat, sungguh lelucon, dia tidak memprovokasi. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul dari dada Warrior Yang, cahaya putih itu menghilang, dan Ella muncul di samping Warrior Yang. Warrior Yang tertegun dan hendak berbicara, namun tiba-tiba Ella mengangkat kepalanya untuk melihat mata jalan surga, lalu melambai ke mata jalan surga dan berkata sambil tersenyum, "Halo Emi kecil, lama tidak bertemu. Wow, kamu ternyata lebih besar lagi, selamat." Warrior Yang bersambung.